menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir melalui Zoom meeting malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di Casio Webinar Series dengan topik Guru Penggerak Komunikasi yang Memberdayakan Menggunakan Prinsip Coaching. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada pihak Casio karena sudah mengajak saya bergabung dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator di seri webinar kali ini. Ya, merupakan salah satu kehormatan bagi saya untuk bergabung dan membersamai Bapak Ibu sekalian malam ini untuk belajar bersama-sama dengan Coach Wari. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu paparan dari Mbak Risa terkait bagaimana cara mendaftar sebagai Casio Teacher Member. Nah, kepada Mbak Risa, saya persilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saya izin share screen untuk paparan mengenai Casio Teacher Member. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Risa. Ya, sudah ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk Casio Teacher Member ini sendiri, Bapak Ibu kan sudah daftar registrasi untuk webinar kali ini melalui Casio Teacher Member. Nah, sebenarnya apa sih Casio Teacher Member? Ini saya sedikit memberikan info. Jadi memang setiap webinar saya berikan info juga mengenai Casio Teacher Member. Pemahamannya itu tentang apa gitu. Nah, untuk Casio Teacher Member ini merupakan website dari salah satu program Casio khusus guru-guru matematika atau peserta yang tertarik di bidang matematika dengan scientific calculator. Dan ini memang dibuka untuk umum juga dan website ini free diakses gitu. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar? Ini bisa untuk seluruh guru atau peserta yang tertarik di bidang matematika. Dan pendaftarannya gratis. Bahkan untuk mahasiswa yang kejurusan di matematika pun bisa mendaftar juga gitu. Nah, untuk apa saja keuntungan Casio Teacher Member ini? Yang ini ada banyak banget. Itu salah satunya dapat buletin atau email mengenai pelatihan Casio atau webinar lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mendownload atau share materi matematika dengan scientific calculator dengan Casio Teacher Member di berbagai negara. Jadi nanti ada bahan ajar di dalam menunya dan itu Bapak Ibu bisa lihat semua materi-materinya, ada RPP, kemudian juga ada tips dan triknya juga di dalam menu bahan ajar itu dan itu bisa Bapak Ibu unduh. Dan juga Bapak Ibu kalau misalkan mau upload bahan ajar sendiri juga bisa di akun tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa mendownload e-sertifikat. Jadi setiap pelatihan dengan Casio itu kita bisa download e-sertifikat nanti setelah Bapak Ibu mengisi evaluasi link di akhir acara. Nah, kemudian dapat mengikuti juga lomba Casio Teacher Competition setiap tahunnya. Untuk yang tahun ini sudah selesai, nanti kemungkinan kita akan ada kompetisi berikutnya di tahun depan. Nah, kemudian dapat mendownload juga serta memperpanjang masa pemakaian Casio Emulator gratis. Nah, Casio Emulator ini nanti saya akan kasih unjuk seperti apa. Jadi bentuknya emulator, kalkulator emulator, dan itu bisa dimasukkan di dalam komputer. Gitu. Dan kemudian juga Bapak Ibu bisa mendapatkan harga spesial Casio Class Swiss atau ID Plus dengan diskon hingga 40% dengan menyebutkan ID CTM atau email yang terdaftar dan WA ke Bu Esti. Nah, ini Bapak Ibu bisa screenshot aja nomornya. Ini tanpa minimal pembelian tanpa minimal pembelian. Jadi beli satu pun itu Bapak Ibu bisa langsung dapat diskon spesial gitu. Nah, kemudian ini tampilannya Bapak Ibu untuk Casio Teacher Member page-nya. Jadi kalau misalnya kita ada pelatihan itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian pelatihan ini. Nanti temukan pelatihannya, Bapak Ibu bisa langsung klik, kemudian akan muncul semua pelatihan-pelatihan Casio yang akan berjalan gitu. Nah, kemudian juga
ada City Point Bapak Ibu. Jadi ini sekedar informasi, untuk City Point ini kita pakainya sewaktu nanti ada kompetisi gitu. Nah, ini City Point itu bisa diambil, bisa mendapatkan poin-poinnya dari cara mengunduh atau mengupload materi. Kemudian ada banyak caranya. Ini Bapak Ibu bisa lihat aja di sini. Nanti diklik, lihat City Point saya. Kemudian ini tampilannya seperti ini, ada totalan poinnya. Kemudian apa itu poin Casio Teacher? Ini Bapak Ibu juga bisa klik. Nanti akan tampilnya seperti ini. Jadi ada poin-poinnya. Nanti biasanya poin tertinggi itu bisa mendapatkan hadiah dari Casio gitu. Tapi waktu periode Casio Competition. Nah, kemudian ada juga bahan ajar Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu mengklik bahan ajar, ini ada tampilan edu material. Jadi Bapak Ibu bisa mencari bahan ajarnya mau yang mana atau dilihat lainnya, kemudian bisa diunduh gitu atau di-download, atau juga Bapak Ibu bisa mengupload materi yang Bapak Ibu mau share di dalam situ. Nah, kemudian ini untuk bagian sertifikatnya Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya di sini, di akun Casio Teacher Member Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi tinggal diklik aja. Kalau misalnya udah selesai jawab evaluasi link, nanti bisa langsung download e-sertifikat. Kemudian catatan, untuk pengisian link evaluasi akan ada 2 kali tombol submit. Mohon untuk diklik 1 kali saja masing-masing tombol submitnya. Jadi tunggu loadingnya kurang lebih 5-10 detik. Jangan diklik berkali-kali gitu. Nanti setelah mengisi evaluasi link, jika itu sudah berhasil, pasti akan mendapat email otomatis dari Casio telah berhasil ucapan terima kasih telah mengisi evaluasi link dan bisa mengunduh sertifikatnya di Casio Teacher Member gitu. Nah, ini untuk bagian emulator. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang memakai Casio emulator, ini kita ada kabar baiknya, bisa perpanjang emulator Casio itu gratis setiap tahunnya. Nah, ini seperti ini tampilannya, emulator Casio. Dan ini gratis Bapak Ibu perpanjangnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat aja di YouTube Casio. Ini cara meminta kode lisensi tutorial ada di YouTube Casio Education Indonesia gitu. Sekian dari saya mengenai Casio Teacher Member. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Casio Teacher Member bisa di chat di everyone atau ya tanyain aja gitu di kolom chat gitu. Baik, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih sekali atas penjelasannya Mbak Risa. Jadi menarik sekali ya, karena banyak sekali benefit ketika kita menjadi anggota dari Casio atau jadi member Casio Teacher Member gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir malam ini belum mendaftar bisa segera mendaftar. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita lanjut untuk materi utama, ada satu yang terlewat tadi, saya belum mengenalkan diri ya secara resmi. Izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Ika Surtiani. Saya tinggal di Sleman, Yogyakarta. Ya, saat ini saya mengajar di salah satu SMA swasta di Jogja, SMA Budi Mulia II Yogyakarta. Saya juga saat ini alhamdulillah berkesempatan untuk melanjutkan studi di UNY. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah seperti yang sudah ada di deskripsi ketika kita di IG-nya Casio Edu Indonesia, bahwa topik kali ini tentang era pembelajaran yang lebih bisa bagaimana cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang dahulu siswa itu menerima dari apa yang sudah disampaikan guru. Nah, di era menjadi guru penggerak, bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki, sumber belajar yang ada, agar dapat menjadi modal kita supaya potensi siswa dapat kita optimalkan dengan maksimal.
Nah, selain itu, selain media pembelajaran, kemudian juga bahan ajar, ternyata komunikasi dua arah antara guru dan siswa itu menjadi sangat penting. Nah, di sini pola komunikasi dua arah yang bisa guru lakukan dengan siswa, yang dapat mengoptimalkan potensi dari siswa, ini disebut juga dengan prinsip coaching dalam pembelajaran. Nah, apa itu prinsip coaching? Ya, sebenarnya kita kalau mungkin bagi saya sendiri selama ini mendengar coaching itu apakah sepak bola gitu ya. Kalau enggak badminton yang hubungannya dengan dunia olahraga. Loh, ini kok ada coaching buat guru sama siswanya itu bagaimana gitu ya. Saya sendiri juga sangat penasaran seperti ini. Nah, kita malam ini sangat beruntung karena kita sudah bersama dengan Ibu Warih Wijayanti, atau biasa beliau itu disapa dengan Coach Warih, begitu. Nah, sebelum kita mulai, ini ya mungkin kita mengenal dulu sebentar dengan profilnya dari Coach Warih. Nah, saya akan share screen dari profilnya beliau. Ini, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya, Coach? Ya, ini adalah profil singkat dari Coach Warih. Di sini adalah halaman dari IG-nya beliau, Warih Teen Coaching, atau di sini beliau adalah Warih Wijayanti CEC atau Certified Executive Coach. Beliau juga salah satu penyusun modul coaching dan instruktur program guru penggerak dan program sekolah penggerak. Beliau aktif sebagai Coach for Teens, Parent and Educators sejak Juli 2019. Nah, di sini yang menarik untuk beliau juga author and speaker. Untuk dunia remaja, beliau mengambil tentang dream big, set goals, and take action. Kemudian khusus untuk pendidik, seperti yang akan disampaikan malam ini tentang coaching. Kemudian untuk orang tua tentang effective communication. Nah, Bapak Ibu yang mungkin masih ingin mengetahui lebih lanjut dan kenal lebih dekat dengan Coach Warih, bisa mengunjungi website beliau. Di sini ada warih.coaching.com. Nah, ini adalah profil singkat beliau, luar biasa di sini. Jadi kita akan belajar malam ini, gitu. Saya pun sudah tidak sabar. Jadi nanti kita akan punya 3 sesi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama akan ada materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan tentunya ada sesi giveaway yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh semua peserta ya. Selain materi, pasti ada giveaway, itu bikin tambah semangat. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu, kita mulai saja untuk acara inti malam hari ini. Monggo Coach Warih, waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ika. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Oke, bahagia sekali ya di sini bisa bertemu dengan teman-teman pendidik dan kemudian juga berbagi tentang apa sih prinsip coaching itu. Nah, izinkan saya share screen dulu ya. Oke, sebentar. Nah. Oke, sudah tampak Mbak Ika? Sudah ya. Oke, baik. Teman-teman, mohon maaf kalau saya tidak bisa slide share untuk saat ini, karena kalau slide share nantinya dia tidak bergerak. Jadi, semoga ini bisa cukup nyaman ya untuk teman-teman sekalian. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang komunikasi yang memberdayakan menggunakan prinsip coaching. Nah, ini kalau misalnya saya mau minta teman-teman berpartisipasi untuk menjawab, bisa ya, Mbak Ika ya? Bisa, Ibu. Bisa menggunakan fitur chat-nya. Oh, baik. Oke, nanti Mbak Ika boleh bantu ini ya, bacain jawabannya ya? Iya, boleh, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, oke. Saya lanjut dulu. Nah, oke, menurut teman-teman nih, komunikasi yang memberdayakan itu yang seperti apa sih?
Boleh dong share, diketik di kolom chat ya. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut tentang komunikasi yang memberdayakan menggunakan prinsip coaching, menurut teman-teman sendiri, komunikasi yang memberdayakan itu yang seperti apa? Boleh diketikkan di kolom chat. Silakan ya. Ya, sudah masuk ini Coach Wari dari Bapak Alif Kofan ya. Dari beliau jawab komunikasi yang memotivasi yang bersangkutan. Ya, terus dari Bapak Michael Tanu ini ada jawaban komunikasi yang memanusiakan manusia, partisipatif dan menyuarakan pihak-pihak yang selama ini tidak mampu bersuara. Dan juga dari Bapak Kevin, yaitu komunikasi dua arah, baik lugas maupun yang bukan lugas dan mudah dimengerti. Ya, ada beberapa lagi Bu ini. Mungkin cukup ya pertama dibacakan. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi. Jadi, mengapa ini saya tanyakan? Karena kalau dalam coaching itu sebagai coach ya, kita tidak boleh berasumsi. Ya, jadi saya tidak berpikiran bahwa yang dimaksud dengan komunikasi yang memberdayakan antara yang Bapak Ibu pikirkan dengan saya itu sama. Dan kemudian pada saat saya bertanya, terbukti jawabannya berbeda-beda ya. Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau misalnya kita mengacu kepada ini ya, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih yang disebut dengan komunikasi? Kalau saya baca di sini berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, kemudian berdaya itu seperti apa? Di sini disebutkan bahwa berdaya itu berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, kemudian mempunyai akal, cara, dan sebagainya untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya. Sedangkan memberdayakan itu adalah membuat berdaya. Jadi kalau misalnya nih komunikasi yang memberdayakan, kalau kita merujuk ke KBBI berarti bisa kita sebutkan bahwa komunikasi yang memberdayakan adalah ini ya, komunikasi atau pengiriman dan penerimaan pesan tadi ya, atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan ya membuat tadi si penerima pesan mempunyai akal atau cara dan sebagainya untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya. Nanti teman-teman mau menerjemahkannya seperti apa? Silakan saja. Yang paling penting nanti bagaimana ya malam ini kita belajar, bagaimana sih caranya kita memberdayakan siswa kita menggunakan prinsip coaching. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini boleh ya teman-teman jawab lagi. Skala 1 sampai 10. Jika 1 belum memberdayakan dan 10 sudah memberdayakan, di manakah posisi Anda dalam berkomunikasi dengan siswa? Jelaskan. Misalnya, saya ada di 6. Oke, dijelaskan apa yang membuat teman-teman menilai diri teman-teman ada di angka 6. Jadi berapapun angkanya itu tidak menjadi masalah karena ini kita melakukan swanilai. Ya. Oke, silakan. Apakah sudah ada jawaban Mbak Ika? Iya Ibu, sudah. Tapi di sini rata-rata Bapak Ibu baru nilainya saja, belum ada alasannya Ibu. Oh iya, boleh ya ditambahkan ya. Apa yang membuat misalnya Pak Kevin menilai 2 dari 10 atau Pak Wahyu misalnya 6 dari 10. Boleh ya ditambahkan penjelasannya. Ini ada Pak Wilson sudah menambahkan Ibu. Oke. Ya, oke. Di situ Pak Wilson menjawab, karena saya sudah sering memberikan perhatian kepada mereka. Oke. Pak Kevin tadi menilai 10 ya, karena sebagai coach saya merasa sudah maksimal. Oke.
Silakan, mungkin apakah ada lagi yang ingin berpartisipasi melakukan swanilai skala 1 sampai 10. Jika 1 belum memberdayakan dan 10 sudah memberdayakan, di manakah posisi Anda dalam berkomunikasi dengan siswa? Oke, Ibu Putri 7, karena sebagian besar murid saya mengerti, namun ada yang kurang. Oke, kemudian ada Ibu atau Pak EN ya, 8. Tadi Bapak Wahyu 6 masih belum begitu interaktif, 2 arah, dan Koci belum begitu mengeksplor jawaban. Oke, Bu Isti, menurut saya tergantung dengan siswanya mengerti atau tidaknya. Oke, Pak Bambang, 8 selalu melakukan communication reciprocal. Kendalanya masih ada misperception. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi menjawab ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Oke. Nah, apa yang membuat penting ya kita berkomunikasi yang memberdayakan? Silakan. Apa yang membuat penting untuk kita berkomunikasi yang memberdayakan? Silakan, boleh dijawab ya. Silakan, apa yang membuat penting? Silakan, boleh berpendapat apa saja. Oke. Mungkin kalau dari Mbak Ika sendiri, Mbak Ika, menurut Mbak Ika penting nggak sih komunikasi yang memberdayakan? Kemudian apa yang membuat itu penting? Menurut saya sebagai guru, ya itu sangat penting, Coach. Kalau saya itu memberikan pertanyaan pemantik ketika misalnya sebelum memulai pembelajaran suatu topik, itu saya berikan suatu pertanyaan pemantik yang kira-kira dapat membuat siswa itu penasaran. Oh, bisakah begitu? Nah, jadinya mereka akan mengeluarkan pendapat, mencoba memberikan opini seperti itu, Coach. Kalau saya. Oke, berarti sangat penting ya kalau menurut Mbak Ika ya untuk memantik supaya misalnya memancing mereka berpikir gitu ya. Oke, baik. Ini sudah ada beberapa jawaban nih. Oke, dari Ibu Mita, menstimulasi peserta didik agar berpikir kreatif dan aktif. Kemudian, mungkin perbaikan mindset ke arah yang lebih baik, kata Pak Alif. Oke, dari Pak Wilson, penting karena komunikasi untuk jalan pembelajaran. Oke, ini Pak Kevin jawaban yang tadi ya, 3, agar didapat penjelasan dan pengertian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, dapat membantu siswa menemukan ide baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, penting untuk tercapainya tujuan komunikasi itu sendiri, kemudian supaya meningkatkan cara berpikir tingkat tinggi siswa, dan siswa mampu memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi kita sepakat ya di sini bahwa komunikasi yang memberdayakan itu penting dengan beberapa alasan yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi saya sepakat bahwa itu penting. Nah, kita coba hangatkan kembali ya tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini disebutkan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi memang harapannya si komunikasi yang memberdayakan ini bisa menuntun siswa kita, menuntun apa yang dituntun? Oke, segala kekuatan kodrat. Kemudian apa tujuannya?
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai apa? Sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi penting nih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, ya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi harapannya komunikasi yang memberdayakan ini bisa menjadi salah satu cara bagi kita untuk menuntun anak-anak kita. Ya, untuk apa? Untuk tadi menjadi selamat dan bahagia. Kemudian untuk apa? Untuk mereka bisa menumbuhkan kekuatan kodrat mereka dan memperbaiki laku hidup mereka. Nah, ada tambahan di sini ya, saya berikan tambahan. Saya ambil dari buku Teenagers Learn What They Live ya. Penulisnya adalah Dorothy Law Naughty and Rachel Harris. Ini saya coba terjemahkan. Jadi di situ disebut, dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi siswa atau anak kita pada saat-saat kritis, maka takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang risiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Jadi tadi selain untuk menjadi cara kita menuntun murid-murid kita, anak-anak kita agar selamat dan bahagia, nah ini juga untuk menuntun mereka agar apa? Agar anak-anak kita, murid-murid kita bisa membuat keputusan yang baik secara mandiri. Ya, karena takdir mereka bergantung kepada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Oke, nah ini ya, jadi kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi yang memberdayakan. Kemudian apa nih yang perlu saya lakukan untuk jadi guru yang bisa menuntun siswa-siswa saya untuk bisa selamat dan bahagia. Dan juga tadi, agar misalnya anak-anak kita, siswa-siswa kita itu bisa membuat keputusan yang baik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan 3 prinsip coaching plus-plus. Saya tambahkan di sini plus-plus karena selain 3 prinsip coaching, nanti ada saya tambahkan beberapa hal. Nah, bisa jadi dugaan saya Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar kata coaching atau bahkan sudah belajar coaching atau bahkan kalau Bapak dan Ibu sudah menjadi guru penggerak itu bahkan sudah melakukan coaching. Nah, izinkan saya mengulang sedikit ya, apa sih yang dimaksud dengan coaching? Nah, kalau menurut the International Coaching Federation atau ICF, ya, coaching itu didefinisikan sebagai kemitraan antara coach dan coachee dalam proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi coachee agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Ya, jadi kemitraan itu hubungan antara coach dan coachee, berarti kalau misalnya kita sebagai guru berperan sebagai coach, berarti hubungan antara kita dengan murid kita adalah mitra ya pada saat kita melakukan coaching. Kemudian proses kreatif adalah caranya ya, kenapa disebut proses kreatif? Karena pada saat kita berperan sebagai coach, yang kita lakukan adalah mendengarkan atau menyimak dan kemudian melontarkan pertanyaan untuk menggali pemikiran siswa. Ya, dan kemudian itu juga untuk menggugah pikiran dan untuk menginspirasi coachee. Agar apa? Agar dapat memaksimalkan potensi mereka.
ya, baik secara pribadi maupun profesional. Berarti kalau siswa berarti secara pribadi maupun ya akademis, atau bisa kita sebutkan memaksimalkan potensi pribadi siswa secara holistik atau menyeluruh. Nah, berikutnya ini kalau misalnya teman-teman ditanya nih secara singkat, tadi ya, kalau tadi itu adalah definisi coaching, kalau misalnya coaching itu apa sih, coach ya? Mudahnya adalah kita bisa menyebutkan bahwa proses coaching itu adalah ya proses mengantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi ideal yang dia inginkan di masa depan. Ya, jadi proses coaching itu mengantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi ideal yang diinginkan. Nah, jadi dengan 3 prinsip coaching ini nanti harapannya kita bisa memberdayakan siswa dengan cara apa? Ya, dengan cara membantu mereka, mengantarkan mereka dari situasi saat ini ke situasi ideal yang dia inginkan. Situasi idealnya seperti apa? Ya bisa macam-macam. Ya, situasi idealnya, oh aku mau menjadi komunikator yang efektif, atau aku mau juara kelas, aku mau masuk perguruan tinggi negeri, aku mau misalnya lomba baca puisi, aku mau misalnya menjadi atlet yang berprestasi. Silakan apapun situasi ideal yang diinginkan di masa depan itu bisa kita bantu dengan percakapan yang memberdayakan menggunakan prinsip coaching. Ya, oke, mengapa penting untuk menggunakan prinsip coaching dalam berkomunikasi? Ya karena prinsip coaching ini membantu kita untuk menuntun siswa, mengantarkan siswa untuk mencapai situasi ideal yang dia inginkan di masa depan. Oke, nah apa saja itu prinsip coachingnya? Ya, yaitu ada 3 di sini. Nah, jadi 3 prinsip coaching itu merupakan turunan dari 3 kata kunci dari definisi coaching tadi, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip yang pertama, kemitraan, itu ditunjukkan dengan ya guru adalah mitra siswa dalam berpikir. Jadi walaupun di dalam kelas posisi kita adalah guru, tapi kalau misalnya kita melakukan percakapan coaching atau melakukan sesi coaching, maka kita harus sejajar posisinya, ya, yaitu mitra. Oke, kenapa demikian? Ya, berarti karena mitra, kita menganggap bahwa siswa itu mampu untuk menemukan langkah untuk mencapai tujuannya. Ya, karena kita menganggap mitra, kita tidak lebih pintar atau murid kita lebih pintar dari kita, tetapi sejajar. Kemudian guru tidak langsung menasehati atau memberi saran. Karena apa? Tadi, karena kita menganggap bahwa siswa kita mampu untuk menemukan sendiri langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Kemudian guru bersikap terbuka terhadap umpan balik dari siswa dan mengakui kekurangan diri pribadi. Nah, kalau di dalam istilah coaching kita menyebutnya vulnerable. Jadi sebetulnya kita sebagai guru pun gitu ya berani tampil apa adanya. Kalaupun kita salah ya kita mengaku salah. Kemudian kalau misalnya kita memang ada kekurangan, ya kita akui dengan besar hati. Kemudian kata kunci keduanya adalah proses kreatif, ya, yaitu ditunjukkan dengan percakapan 2 arah. Nah, percakapan 2 arah kalau misalnya percakapan menggunakan prinsip coaching, itu 2 arahnya yang lebih dominan bicara adalah coachingnya atau siswanya. Nah, kemudian kita sebagai coach, peran kita adalah tadi menyimak, ya, mendengarkan, kemudian nanti merangkum, melakukan parafrase, kemudian melontarkan pertanyaan untuk menggali. Ya, nanti yang lebih dominan bicara adalah coachingnya atau siswa kita. Untuk apa nih percakapan 2 arahnya? Ya, dilakukan untuk menggali, memetakan situasi siswa.
Jadi tadi kan bahwa proses coaching itu adalah proses mengantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi ideal yang dia harapkan di masa depan. Nah, jadi situasinya adalah memetakan situasinya saat ini dan situasi ideal yang dia harapkan. Dan kemudian juga ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Dari posisinya situasi saat ini ke situasi ideal yang dia harapkan, apa saja nih yang bisa dan perlu dilakukan. Nah, ini juga dengan cara tadi menyimak, kemudian melontarkan pertanyaan untuk menggali, untuk memicu pemikiran siswa, sehingga dia bisa menemukan sendiri ide-ide barunya. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, ya, fokus pada masa depan dan solusi, kemudian ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh siswa. Kemudian menghasilkan rencana tindakan. Jadi kalau misalnya kita melakukan percakapan coaching, nanti kita akan tanya begini, katakanlah misalnya murid kita datang nih ke kita, kemudian, Bu, bantu dong, aku mau persiapan nih, 2 minggu lagi aku mau ikut lomba debat misalnya. Oh, kamu 2 minggu lagi mau ikut lomba debat ya? Kemudian kita tanya, apa yang ingin kamu dapat setelah percakapan kita ini? Ya, aku pengen tahu nih bagaimana aku bisa mempersiapkan diri untuk lomba debat itu misalnya. Jadi di akhir percakapan kita, kamu ingin mendapatkan bisa mempersiapkan diri untuk lomba debat. Kemudian kita tanya, seperti apa nih situasinya saat ini? Jadi kita bisa tanya seperti itu ya, atau saat ini apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mempersiapkan? Nanti dia menjawab. Nanti kita tanya lagi, situasi ideal seperti apa yang kamu harapkan supaya kamu bisa siap. Nah, kita bisa tanya lagi nih tadi pertanyaan pakai skala. Kalau 10 sudah siap banget, 1 belum siap banget, kamu ada di angka berapa? Kemudian kamu ingin meningkatkan di angka berapa? Ya, dan kemudian pertanyaannya ditutup. Apa yang bisa kamu simpulkan dari percakapan kita tadi barusan? Kemudian apa nih tindakan konkret yang akan kamu lakukan agar kamu bisa siap untuk mengikuti lomba debat. Nah, jadi kira-kira percakapannya seperti itu dalam keseharian. Bapak dan Ibu, boleh ya partisipasi lagi di kolom chat. Kan sudah ada nih 3 prinsip nih. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menggunakan bisa jadi 1, 2, atau bahkan 3-tiganya prinsip coaching ini. Prinsip mana yang sudah Anda gunakan saat berkomunikasi? Silakan boleh dijawab di kolom chat ya. Bapak dan Ibu boleh langsung tulis. Dari 3 prinsip ini, mana sih yang sudah Bapak dan Ibu lakukan atau sudah dipegang? Ketiganya. Kemitraan dan kreatif, Kemitraan dan proses kreatif. Kemitraan dan kreatif. Ya, berarti kalau dari jawaban yang sudah ada, setidaknya Bapak dan Ibu sudah memegang 2 prinsip nih ya. Oh, Bu Isti kreatif. Ya. Nah berarti ini ya, kadang ketiganya, kadang 1 dan 3. Baik. Nah berarti bisa dikatakan Bapak dan Ibu ini tidak mulai dari 0 nih, karena sudah ada yang memegang 1 prinsipnya, ada yang sudah memegang 2, bahkan ada yang sudah memegang 3 prinsipnya. Berarti kalau sudah memegang
prinsipnya ya tinggal dipertahankan, dilakukan terus-menerus. Oke, nah berikutnya, nah ini ya tadi saya katakan bahwa kita pakai menggunakan 3 prinsip coaching plus ya. Plus-plusnya apa? Plus pertama adalah membangun kepercayaan dan keakraban dengan siswa. Selain tadi ya kan kita itu tadi kan kemitraan. Nah, berarti mitra itu perlu akrab dong ya. Oke, nah perlu akrab dan kemudian kita sebagai coach juga perlu bisa mendapatkan kepercayaan dari siswa. Karena apa? Supaya siswa terbuka bercerita kepada kita. Dia nggak khawatir nih kalau kita ini ember gitu ya. Habis ngomong udah itu disebar kemana-mana atau disebar ke guru lain. Nah, jadi perlu kita tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya. Dan kemudian kita bangun suasana yang akrab agar apa? Agar siswa merasa nyaman dan aman berbicara dengan kita. Oke, nah bagaimana nih cara membangun kepercayaan dan keakraban dengan siswa? Nah, bisa dilakukan dengan 3 hal. Pertama, secara fisik, kita atur nih posisi duduk kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu melakukan coaching, carilah tempat yang kondusif ya. Kondusif berarti tenang, kemudian jauh dari keramaian, kemudian bisa posisi duduknya itu membentuk huruf L, ya. Jadi tidak hadap-hadapan. Kalau hadap-hadapan seperti interogasi dengan polisi, tapi juga tidak sehadap karena kita perlu ada kontak mata. Ya, jadi yang ideal adalah bentuknya seperti huruf L atau siku-siku. Nah, kemudian usahakan tinggi matanya juga sama. Ya, kalau misalnya pada akhirnya berdiri, ya sudah berdiri, tapi memang idealnya duduk. Kenapa duduk? Nah, kalau misalnya nih kita adalah guru SD, berarti murid kita biasanya jauh lebih pendek dari kita. Kalau kita guru SMA, murid kita udah jauh lebih tinggi dari kita, gitu kan? Jadi kitanya nggak gitu. Nah, jadi dengan posisi duduk, posisi mata kita harapannya bisa sama tinggi dan sejajar. Nah, itu sebetulnya menjadi simbol dari kesetaraan ya, jadi tinggi matanya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian pada saat kita melakukan sesi daring pun, usahakan kameranya itu setinggi mata kita, sehingga kita itu tidak tampak seperti terlihat dari bawah atau terlihat dari atas, jadi setinggi mata kita. Kemudian postur tubuh, ya kita atur bagaimana caranya supaya kita duduknya tegak, jadi tidak seperti malas-malasan, sandaran, seolah-olah kita tidak berminat apa yang disampaikan oleh murid kita, tapi kita juga nggak terlalu condong ke depan sehingga berkesan agresif. Jadi tegak saja, menunjukkan kalau kita memperhatikan. Kemudian raut wajah positif ya, kalau misalnya memang kita masih ada masalah, kita boleh jadwal ulangkan, atau misalnya kita kurang sehat, kita boleh jadwal ulangkan. Jadi kita melakukan coaching pada saat kita dalam situasi yang positif. Misalnya kita harus bercakap-cakap, ya kita usahakan bagaimana supaya kita tetap bersemangat dan positif. Kemudian sambil mendengarkan, kita bisa sambil mengangguk-angguk, kemudian bisa mengatakan, oh ya, seperti itu. Jadi kita bisa membangun keakraban dan membangun kepercayaan dengan cara fisik seperti itu. Dengan suara, intonasi yang bersahabat, kemudian temponya juga ya yang tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, kemudian juga volumenya juga cukup, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembut, ya. Nah, kemudian ada nih SPT. Nah, sebetulnya untuk teman-teman yang sudah belajar coaching, ada yang namanya rasa. Nah, ini saya singkat menjadi SPT supaya lebih mudah diingat. Jadi disingkat dari 4 menjadi 3. Yang pertama adalah simak, ya.
kemudian yang kedua adalah parafrase atau rangkum, kemudian yang ketiga adalah tanya. Nah, untuk jelasnya SPT itu seperti apa? Nah, ini dia. Oh, sebelum ke SPT, izinkan saya menjelaskan pentingnya membangun kepercayaan dan keakraban. Tadi harapannya pada saat kita berkomunikasi dengan siswa kita, itu siswa kita itu merasa aman dan nyaman bicara dengan kita. Supaya apa? Supaya dia terbuka bercerita kepada kita. Pada saat dia terbuka, dia akan lebih lebih mudah untuk menggali ke pemikiran dia. Dia berani mengaku kalau mungkin sesuatu yang menurut dia tidak baik atau mungkin dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, jadi supaya aman dan nyaman, nah ini saya ingin memperkenalkan ada yang namanya Triun Brain untuk teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak. Mungkin sudah pernah mendengar ya si Triun Brain ini. Nah, jadi sebetulnya manusia itu punya 3 bagian otak. Yang pertama otak reptil, kemudian yang kedua adalah otak mamalia, kemudian yang ketiga adalah otak manusia. Pada saat kita melakukan percakapan coaching, nah kan tadi disebutkan bahwa coaching itu adalah proses kreatif. Kemudian kita sebagai coach itu akan bertanya. Pertanyaan yang seperti apa yang menggali pemikiran siswa kita. Ya, untuk menjawab pertanyaan kita, siswa kita itu membutuhkan bagian otak yang bagian depan, yang bernalar, ya, otak manusia yang hanya dimiliki oleh manusia, yaitu kemampuan berpikir logis, rasional, struktural, dan bahasa. Kemudian kemampuan untuk perencanaan dan pemecahan masalah, kemudian untuk imajinasi dan masa depan. Nah, supaya otak manusianya aktif, otak mamalia dan otak reptilnya produktif. Ya, jadi pada saat kita mau melakukan percakapan coaching, pastikan bahwa coach kita atau siswa kita itu tidak sedang memiliki emosi yang negatif. Ya, karena si otak mamalia ini kan pusat emosi ya. Jadi kalau misalnya ada emosi negatif, misalnya ketakutan, kesepian, bosan, marah, depresi, rasa bersalah atau sedih, itu tidak bisa diajak berpikir. Ya, kemudian kalau misalnya dia merasa senang, gembira, cinta, syukur, itu masih bisa diajak berpikir. Kemudian otak mamalia juga mengatur dinamika hormon kita, ya, sistem kekebalan tubuh dan lain-lain. Nah, jadi supaya misalnya yang bisa aktif otak mamalianya, kalau dia merasa sedih atau marah, sepi, ya berarti perlu kita tenangkan dulu, perlu kita netralkan. Baru kita ajak bercakap-cakap yang menggunakan prinsip coaching ini, ya. Nah, kemudian otak reptilnya juga perlu tidak aktif supaya otak manusianya aktif, ya. Otak reptil itu adalah insting primitif, kontrol detak jantung dan pernapasan, rasa lapar, reproduksi, kontrol hormon, dan suhu badan. Nah, otak reptil ini bertugas untuk survival atau bertahan hidup, melindungi dari bahaya. Yang bisa dilakukan hanya fight, flight, atau freeze, melawan, kabur, atau diam, seperti kalau misalnya nih murid kita ajak bicara, udah itu jawabannya adalah misalnya nggak tahu. Nah, itu bisa jadi yang aktif adalah otak reptilnya. Nah, berarti perlu ditenangkan dulu nih otak reptilnya, ya. Kita perlu membangun kepercayaan dan keakraban supaya dia mau berkomunikasi dengan kita. Atau misalnya kita ajak bicara, dia kabur terus, ngoyor terus, ya, nggak mau diajak bicara. Itu juga, ya, kemungkinan besar otak reptilnya yang masih, nggak mau dengan bapak itu, sebel aku misalnya, jadi diajak ngomong nggak mau. Ya, atau tadi ya, freeze atau diam saja. Ya, diajak ngomong nggak jawab. Nah, jadi supaya otak manusianya aktif, maka perlu kita pastikan otak reptil dan otak mamalianya itu tidak aktif. Bagaimana caranya? Dengan cara membangun kepercayaan dan keakraban. Nah, membangun kepercayaan dan keakraban itu bukan
sejam 2 jam, sehari 2 hari, ya. Membangun kepercayaan dan keakraban itu sama seperti restoran waralaba, 24 jam sehari, 7 hari seminggu dalam berbagai kesempatan. Baik kita komunikasi secara lisan maupun tulisan, misalnya lewat WhatsApp, atau kita memberikan pengumuman. Katakanlah misalnya gini, dengan siswa kita baik, tapi pada suatu hari mungkin kita marah nih, misalnya ke petugas kebersihan, dan kemudian murid kita lihat, kemudian murid kita, ternyata Bapak itu begitu ya. Kemudian mereka jadi enggan bicara dengan kita, jadi takut bicara dengan kita. Kemudian akhirnya mereka tidak merasa aman dan nyaman berbicara dengan kita. Oleh sebab itu, membangun kepercayaan dan keakraban itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Oke, nah berikutnya yang tadi ya, yang SPT. Menggunakan SPT, ini diadopsi dari rasa oleh Julian Fraser. Nah, S-nya itu adalah simak ya. Simak dan perhatikan siswa pada saat bicara, kita tunjukkan perhatian, kemudian terima semua ucapan mereka dan temukan kata kunci. Ya, temukan kata kunci. Nah, biasanya kata kunci itu merupakan kata yang unik, kemudian diulang-ulang, kemudian bisa bersifat analogi, ya. Misalnya katakanlah, iya nih Bu, abis sebel banget. Nah, itu berarti kata kuncinya sebel. Biasanya juga ada emosi, atau ya nggak tahu nih, aku pusing. Misalnya kemudian, ya habis dia gitu sih Bu, bikin aku pusing. Nah, pusing diulang-ulang, berarti pusingnya ini bisa jadi kata kunci. Kemudian kita gali nih, oke tadi kamu tadi Ibu dengar bilang kalau kamu pusing. Kalau dihitung ada 5 kali nih pusingnya. Situasinya seperti apa sih? Kamu bilang kamu pusing. Nah, bisa ditanya seperti itu. Jadi kita gali pusingnya yang seperti apa. Oke, setelah menyimak, kemudian kita parafrase dulu nih, atau kita rangkum. Kalau misalnya mereka menjawabnya pendek, kalau misalnya menjawabnya panjang, misalnya kita rangkum. Oh, jadi kamu itu pusing itu karena saat ini kamu lagi sibuk ikut 5 kegiatan ya. Tadi kamu sebutin 1, 2, 3, 4, 5. Iya Bu, itu aku sih pusingnya karena itu misalnya. Oke, sudah nih kita parafrase ya. Baru kemudian kita lontarkan pertanyaan untuk menggali pemikirannya ya. Kemudian ajukan pertanyaan menggunakan kata kunci untuk memperdalam. Jadi tadi, tadi kamu bilang pusing dan kemudian kamu sebutkan karena kamu sekarang sedang sibuk mengikuti 5 kegiatan. Oke, nah kemudian kita tanya ya, faktor apa saja yang menyebabkan pusing itu ya, selain tadi ada mengikuti 5 kegiatan. Ya soalnya 5 kegiatan ini semuanya menyita waktu gitu. Ya, menyita waktu bla bla bla. Nanti kita dapat lagi nih kata kunci menyita waktu. Oh, jadi si 5 kegiatan yang saat ini kamu ikuti itu 5-5-nya menyita waktu ya. Oke, kamu sebut menyita waktu itu ya seperti apa sih? Kalau misalnya 24 jam sehari, waktu yang kamu habiskan untuk mengikuti atau mengurusi 5 kegiatan itu tuh seberapa banyak gitu. Nah, itu bisa ditanya seperti itu. Nah, jadi selama kita melakukan percakapan dengan 3 prinsip coaching itu, kita juga melakukan si SPT ini, ya. Jadi simak, kemudian parafrase atau rangkum, kemudian tanya. Jadi penting bagi kita untuk melakukan parafrase atau merangkum, itu maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kita itu memahami apa yang dia sampaikan. Kemudian ini juga untuk kita mengonfirmasi bahwa pemahaman kita ini sudah sesuai dengan yang dia maksudkan.
Nah, pada saat siswa kita merasa dipahami, maka dia akan lebih terbuka untuk bercerita. Ya. Nah, kemudian ini ya, tadi ya, menyimak, kemudian juga kita perlu mendengarkan untuk memahami. Tadi selain menangkap kata kunci, pastikan bahwa pada saat melakukan parafrase, pada saat melontarkan pertanyaan, pada saat melakukan percakapan, kita bebas dari 3 hal ini, yaitu judgment atau penilaian, asumsi, dan kemudian asosiasi. Judgment itu berarti menilai, melabel siswa dari sudut pandang pribadi. Misalnya kita niatnya walaupun bercanda tetap tidak boleh ya. Misalnya, kalau kamu gitu aja kok ngambek gitu kan. Bisa jadi pada saat itu dia jadi merasa tidak dipahami. Atau misalnya sebelum kita ketemu mereka pun, ini nih mau ketemu si Fulan nih, aduh anaknya nih manja banget. Gitu. Nah itu kita berarti sudah memberi label. Jadi kita perlu terbebas dari ini. Memang terbebas itu situasi yang sulit untuk dicapai, tetapi setidaknya pada saat ada judgment, ada asumsi, ada asosiasi, pada saat kita bicara itu kita sadari dan kemudian kita minimalisir, ya, kita minimalisir, kita kembali fokus kepada apa yang diucapkan coach, sehingga apa? Sehingga kita tidak sibuk dengan pikiran kita sendiri. Kan biasanya kalau misalnya kita punya judgment, penilaian, asumsi, dan asosiasi, itu berarti kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah, supaya kita tidak sibuk dengan pikiran kita sendiri, maka kita fokuskan perhatian kita pada apa yang diucapkan oleh coach atau siswa. Asumsi ya, anggapan pribadi tentang situasi yang belum tentu benar. Tadi misalnya contoh tadi saya tidak berasumsi bahwa kita punya pemahaman yang sama terhadap komunikasi yang memberdayakan. Dan dari jawaban teman-teman, ternyata memang betul nih kita mempersepsikannya secara berbeda. Jadi pada saat misalnya murid kita atau siswa kita menyampaikan, iya nih Bu, aku sebel banget. Kemudian kita membayangkan sebelnya itu sebel versi kita. Pada saat dia cerita ternyata versi sebelnya beda dengan kita. Ya, atau asosiasi menghubungkan situasi siswa dengan situasi pribadi guru di masa lalu. Karena kita dulunya pernah jadi siswa, jadi apa-apa yang dialami siswa sudah pernah kita alami. Kemudian pada saat siswa kita bercerita, kita kembali nih ke masa lalu kita. Kemudian kita udah tahu nih, oh iya dulu aku waktu itu melakukan ini. Kemudian akhirnya itu mengarahkan kita untuk bertanya yang sesuai dengan asosiasi kita. Kamu mau persiapan ini ya untuk debat ya? Oh oke. Kemudian persiapan debat, kamu udah ini belum? Udah latihan belum di depan cermin? Nah, karena dulu pada saat kita ikut lomba debat, latihan bicara di depan cermin itu membantu kita. Nah, kita mengasosiasikan akhirnya apa yang kita tanyakan tercampur dengan pikiran kita sendiri, bukan murni dari apa yang dikatakan oleh coach. Oke, nah kemudian tadi ya sudah SPT, ya tadi kita sudah tadi simak, ya simak itu berarti pada saat menyimak kita perlu terbebas dari 3 hal tadi. Kemudian setelah itu kita parafrase, ya kita rangkum untuk mengonfirmasi bahwa pemahaman kita itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh coach. Kemudian baru T-nya bertanya. Bagaimana bertanyanya? Nah, silakan Bapak dan Ibu boleh cermati pertanyaan yang di sebelah kiri, kolom kiri dan kolom kanan. Oke, menurut Bapak dan Ibu ya, apa bedanya pertanyaan yang kolom kiri dan kolom kanan? Kemudian kalau Bapak dan Ibu sendiri lebih memilih ditanya dengan pertanyaan yang ada di kolom kiri atau di kolom kanan. Silahkan boleh dijawab di kolom chat ya, sambil menunggu jawabannya gitu ya.
Saya akan bacakan ya pertanyaannya. Oke, yang kiri. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Yang kanan, apa saja yang dapat membantu kamu agar bisa mengerjakan tugas? Ya, pertanyaan kolom kiri, mengapa kamu mengumpulkan tugas terlambat? Yang kanan, apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Ya, kemudian kolom kiri, bagaimana kamu mengatasi rasa malas? Yang kanan, ceritakan kapan kamu merasa antusias melakukan sesuatu. Bagaimana situasi saat itu? Apakah cara yang kamu gunakan saat itu bisa membuat kamu mengatasi rasa malas yang saat ini kamu rasakan? Oke, silakan. Oh, oke. Sebentar nih teman-teman. Oke, lebih cenderung kiri. Oke, kolom kiri siswa akan mengeksplor jawaban. Oke, kiri pertanyaan tertutup, kanan pertanyaan terbuka. Yang kanan pertanyaan pasif. Oke. Bahkan sebagai ortu juga bertanya dengan pertanyaan di kolom kiri. Oke. Kanan lebih tidak menghakimi, tapi mencari jawabannya. Oke. Kanan lebih memotivasi. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Oke ya, jadi kalau misalnya nih saya tambahkan ya, pertama, kalau kiri ini, kalau kita cermati, kita lihat ya, fokusnya pada masalah nih. Tidak mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tugas terlambat, kemudian bagaimana kamu mengatasi rasa malas. Ya, jadi fokusnya pada masalah. Nah, kalau kemudian ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Biasanya kalau ada pertanyaan mengapa, anak-anak kita tuh jadi defensif. Nah, pada saat defensif, ya, jawabannya itu bukan reason, bukan alasan reason, tapi alasan excuse. Ya, jadi bukan alasan sebenarnya, tapi alasan yang dicari-cari. Nah, jadi kalau pertanyaan kanan, apa saja yang dapat membantu kamu agar bisa mengerjakan tugas? Fokusnya pada solusi, fokusnya pada masa depan, ya. Apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, ya? Apa sih pentingnya kita tahu gitu ya, alasan-alasan murid kita misalnya terlambat mengumpulkan tugas, ya boleh kalau untuk kita eksplor supaya apa? Supaya berikut-berikutnya dia bisa menghilangkan faktor penyebab itu. Tapi yang jelas tujuannya apa? Nah, kita fokus pada tujuan. Pertanyaan-pertanyaan coaching itu fokus pada tujuan, fokus pada masa depan, fokus pada solusi. Oke, ceritakan kapan kamu merasa antusias melakukan sesuatu. Karena apa? Kalau misalnya, oke, bagaimana kamu mengatasi rasa malas? Dengar kata malasnya aja, bisa jadi kita malah jadi terbebani. Tapi kita ajak dia untuk tarik keluar dari permasalahannya. Ya, oke. Kapan kamu merasa antusias melakukan sesuatu? Kemudian dia ceritakan. Oke. Ya, oke, jadi situasinya seperti itu ya. Pada saat kamu merasakan antusias. Oke. Nah, situasi antusias tadi tuh yang kamu lakukan waktu itu tuh bisa tidak digunakan lagi untuk mengatasi rasa malas yang saat ini kamu alami. Nah, jadi kita ajak dia ingat-ingat gitu ya, sesuatu yang sudah berhasil dia lakukan, kemudian bisa tidak itu diimplementasikan lagi untuk situasinya saat ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian kiat mengajukan pertanyaan berbobot, jadi pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang menggali, ini ya, jadi bahwa itu hasil menyimak dan merangkum jawaban siswa. Jadi pertanyaan kita itu bukan ujuk-ujuk datang dari langit, enggak, atau ujuk-ujuk datang dari pikiran kita, tapi pertanyaan kita itu hasil dari kita mendengarkan atau menyimak jawaban siswa. Ya, kemudian hasil menyimak dan juga kemudian merangkum jawaban siswa. Kemudian menggunakan pertanyaan terbuka yang membuat siswa berpikir dan menggali ke dalam dirinya.
Kemudian tadi ya terbuka berarti bukan misalnya sudahkah kamu begini, kamu sudah ini belum, gitu ya. Tidak itu ya. Jadi jawabannya bukan ya tidak. Oke, kemudian menghindari menggunakan kata tanya mengapa karena bisa terasa ada judgement, jadi merasa dituduh walaupun tidak ya, niat kita tidak menuduh. Kemudian ganti kata mengapa dengan apa sebabnya atau apa yang membuat. Oke, apa yang membuat kamu belum bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya. Apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Apa yang membuat kamu 3 hari belakangan ini datang terlambat, misalnya. Oke, ajukan satu pertanyaan pada satu waktu, ya. Kita tanyakan, kemudian kita dengar jawaban, kemudian kita rangkum atau kita parafrase, kita tanyakan lagi. Beri kesempatan kepada siswa untuk memproses pertanyaan dan berpikir. Jadi kita tidak buru-buru bertanya lagi, kita beri kesempatan yang cukup untuk mereka untuk berpikir dan menjawab. Gunakan nada suara yang positif dan memberdayakan ya, jadi tidak hanya kata-katanya, tetapi nada suara kita juga perlu positif dan memberdayakan. Kemudian pertanyaan berfokus pada diri siswa, masa depan dan solusi ya. Kalau masa depan dan solusi tadi sudah saya jelaskan, yang berfokus pada diri siswa. Jadi misalnya iya nih, aku belum nggak ngumpulin tugas, habis gurunya ngajarnya nggak menarik gitu ya. Kemudian kita ngebahas gurunya. Nah, itu tidak seperti itu, tapi oke, jadi kamu belum ngumpulin tugas karena kamu merasa kamu berpendapat bahwa guru kamu mengajarnya tidak menarik. Oke, situasi idealnya seperti apa ya? Idealnya dia mengajarnya yang menarik dong, misalnya. Oke, kalau misalnya supaya kamu bisa mengumpulkan tugas dan kemudian kita fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, apa ini yang bisa kamu lakukan. Jadi kita kembalikan ke dirinya. Ya, kita bukan membahas orang lain. Oke, itu ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, kemudian tadi ya, untuk memberdayakan, kita juga boleh nih mengungkapkan pemikiran dan perasaan kita. Katakanlah misalnya kita mau memberikan umpan balik, misalnya ke siswa kita. Atau kita mau menyampaikan pemikiran kita. Nah, kita pastikan dulu nih suasana hati dan bahasa yang digunakan netral cenderung positif. Misalnya katakanlah ada kejadian sesuatu dan kemudian kita mengajak murid kita ngobrol nih, gitu ya. Nanti setelah pulang sekolah boleh ya Bapak Ibu minta waktu kamu barang 15 sampai 30 menit ada yang mau diobrolin. Nah, tapi pastikan nih suasana hati dan bahasa yang digunakan netral cenderung positif. Ya, jadi kita juga sudah positif juga. Kemudian gunakan I message seperti pada saat kamu tadi titik-titik fakta yang dilakukan siswa, kemudian saya merasa titik-titik fakta apa yang kita rasakan. Ya, tadi kamu ingat nggak pada saat Ibu mengajar, tadi kamu ada berkata bahwa sebel gitu. Nah, pada saat mendengarkan itu, Ibu merasa kaget dan kemudian berpikir, ini apakah sebenarnya ditujukan kepada saya? Ya. Nah, jadi kita sebutkan gitu ya, pada saat kamu tadi berkata, sebel, tadi saya merasa kaget dan berpikir bahwa apakah itu ditujukan kepada saya. Jadi, itu dua-duanya fakta, kita nggak asumsi. Ya. Kemudian saya berpikir, titik-titik, namun keputusannya tetap ada di tangan kamu. Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau brainstorm nih, atau misalnya mau berbagi ke murid kita. Katakanlah misalnya tadi ya sudah digali-gali nih, sehubungan dengan itu saya berpikir kalau misalnya berikut-berikutnya ada penjelasan saya yang belum bisa kamu pahami, saya berpikir bahwa bagaimana kalau misalnya kamu
tunjuk tangan dan kemudian kamu sampaikan apa yang belum kamu pahami. Ya, jadi kita berikan usulan. Tapi kemudian tetap nih, oke, ya, namun keputusannya tetap ada di tangan kamu. Kalau kamu sendiri lebih merasa nyaman yang seperti apa? Ya, jadi kita hanya memberikan usulan, tapi kemudian kita kembalikan ke mereka. Supaya apa? Supaya jadi mereka berpikir, ya, supaya mereka tadi merasa berdaya. Oke. Kemudian ya ini sebagai penutup ya, supaya kita bisa berkomunikasi yang memberdayakan, pertama-tama kita mau berubah dulu. Kalau misalnya sebelumnya komunikasi kita belum memberdayakan, maka kita mau berubah dulu. Kemudian kita gunakan 3 prinsip coaching tadi. Kemudian tadi kita mendekatkan diri dengan siswa, ya, membangun hubungan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kemudian kita berusaha memahami siswa terlebih dahulu dengan cara menyimak, kemudian menerapkan komunikasi terbuka dengan cara lebih banyak bertanya dan berdiskusi. Oke, itu saja dari saya. Silakan Mbak Ika, kita boleh berdiskusi dan bertanya jawab. Terima kasih sekali, luar biasa penjelasannya Coach Wari. Saya juga ikut belajar. Nah, kebetulan saya juga belum kesempatan menjadi guru penggerak, jadi saya di sini benar-benar ikut belajar gitu ya. Dan ternyata memang saya di sini yang sudah saya lakukan itu saya tidak sadar bahwa itu adalah sudah termasuk salah satu prinsip coaching gitu ya. Salah satunya, iya, ketika saya posisi selain guru juga sebagai wali kelas, jadi ketika mungkin ada siswa saya yang bingung ketika memilih perguruan tinggi, saya sebaiknya masuk jurusan mana gitu. Jadi lebih personal gitu ya, Coach. Nah, mungkin ini sambil menunggu dari Bapak Ibu peserta, ada pertanyaan. Tadi kan dari saya yang saya simak, ketika kita misalnya coaching dengan siswa itu kan 2 arah, dengan siswa kita pandang matanya, berikan ini dengan yang posisi tidak terlalu tinggi tapi sejajar. Nah, itu ketika kita melakukan coaching di kelas banyak, itu bagaimana Coach melakukannya? Ataukah ada batasan untuk peserta maksimal berapa ketika kita dapat melakukan proses coaching? Atau ketika kita dengan audiensnya banyak, itu sebaiknya bagaimana kita melakukannya? Ya. Jadi memang sebetulnya pada saat misalnya kita berbicara di depan kelas gitu ya, ya kita perlu menyebarkan pandangan. Ya, perlu menyebarkan pandangan. Jadi kita nggak cuma melihat misalnya murid-murid yang posisinya ada di depan atau di tengah, tapi kita satu persatu kita sebarkan pandangan. Ya kalau misalnya tidak bisa terlalu agak lama, ya kita sepintas saja. Setidaknya mereka merasa bahwa mereka diperhatikan. Oh iya nih, guruku nih memperhatikanku nih. Dan selain itu juga kita jadi tahu kan, kita sambil memeriksa apakah mereka menyimak kita atau mungkin melakukan hal yang lain. Ya, seperti itu Mbak Ika ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ini satu pertanyaan yang sudah saya catat dari pertanyaan tadi sebelumnya, Coach. Iya, dari awal-awal tadi saya sempat menuliskan. Ini dari Bapak Bambang Purwadi. Nah, pertanyaan beliau, saat pandemi, situasi itu tidak mendukung untuk memaksimalkan potensi, yaitu melalui proses coaching. Nah, ini bagaimana solusinya? Oke. Biasanya kalau tanya jawab itu saya akan meminta konfirmasi dari penanya, tapi izinkan saya berarti saya mengambil asumsi ya, mengambil asumsi karena tidak bisa mengonfirmasi ke penanya. Jadi kalau pandemi itu sebetulnya percakapan itu bisa dilakukan melalui telepon ya. Jadi audio call atau video call itu tetap bisa. Tapi memang kalau kecuali kalau misalnya susah sinyal ya, itu juga agak sulit. Sebetulnya kalau menggunakan prinsip coaching itu percakapan harus verbal. Tapi kalau misalnya terpaksa harus pakai chat, ya pakai WhatsApp, ya berarti kita perlu sangat memperhatikan pemilihan katanya. Nah, bagaimana kita pemilihan katanya yang
yang tidak bias gitu, dan kemudian bisa diterima dengan baik oleh siswa. Jadi kalau bisa ya sejelas mungkin, sehingga tidak dipersepsikan secara berbeda atau secara tidak tepat oleh siswa kita. Itu sih Mbak Ika, jadi sebetulnya kita tetap bisa sih melakukan percakapan coaching itu secara daring ya, apakah melalui video call atau bisa juga audio call. Tapi yang paling penting adalah secara verbal. Itu. Intinya melalui verbal gitu ya Ibu. Nah ini ada selanjutnya, ada pertanyaan menarik ini dari Ibu Ummu Ilmi. Nah bagaimana caranya ketika kita punya anak didik ABK, seperti misalnya tunarungu di PAUD, sementara kita sebagai gurunya itu tidak punya basic ilmu yang memadai. Nah bagaimana kita melakukannya seperti itu Ibu? Oh, oke. Nah, sebetulnya begini. Jadi anak berkebutuhan khusus, kita lihat dulu kebutuhan khususnya apa. Ya, kalau misalnya karena begini tadi, bahwa untuk bisa melakukan percakapan coaching, kemudian melakukan percakapan yang memberdayakan, itu yang dibutuhkan aktif kan adalah otak yang bagian bernalar. Kalau misalnya berkebutuhan khususnya itu tidak mempengaruhi bagian otak yang bernalar ini, berarti kita bisa melakukan percakapan coaching ini ke siswa kita. Itu syaratnya itu saja, ya. Kemudian kalau tunarungu bagaimana? Ya berarti kita pakai bahasa isyarat ya. Berarti kita perlu belajar bahasa isyarat. Atau kalau misalnya muridnya sudah terlatih untuk membaca bibir kita, ya tidak masalah berarti. Ya, kalau yang penting adalah otak bernalarnya tetap bisa tetap bisa berfungsi. Nah, kemudian tadi anak PAUD juga ya, Mbak Ika ya? Ya, Ibu, tadi tentang anak didik ABK di PAUD. Dan anak didik ABK di PAUD. Nah, berarti itu sih sebetulnya ya. Jadi sebetulnya itu. Jadi dilihat saja berkebutuhan khususnya seperti apa. Nah, kemudian anak PAUD bukan berarti kita tidak bisa menggunakan prinsip coaching ya, tapi memang di tahap-tahap yang mungkin sederhana. Kan judulnya kan memberdayakan daripada misalnya kita ibu punya kegiatan ini nih gitu, tapi kita misalnya ibu punya 5 kegiatan A B C D E. Nah, dari kelima kegiatan ini kamu mau melakukan yang mana? Ya, tanya, ini aku mau yang A, aku mau yang B. Kamu pilih A gitu ya. Apa yang membuat kamu pilih A? Habis warnanya bagus. Karena warnanya bagus ya. Oke, kamu pilih yang mana? B. Oke, apa yang membuat kamu pilih B? Ya karena kelihatannya asik. Karena kelihatannya asik ya. Jadi komunikasi kita membuat mereka berlatih untuk menjelaskan apa yang mereka pikirkan. Alasan mengapa aku pilih ini. Alasan kenapa aku melakukan itu. Misalnya. Itu Mbak Ika. Baik Ibu, terima kasih sekali gitu ya. Jadi memang jadi guru itu juga harus selalu belajar dan terus belajar gitu ya Ibu. Karena ilmu terus berkembang, kemudian peserta didik walaupun kita mengajar tiap hari di kelas yang sama, tetapi kita akan menghadapi dengan anak-anak yang berbeda seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Wahyu Galih Maulana tentang posisi kita, peran kita sebagai pendidik ini antara coaching atau konseling gitu Ibu, terjebak antara untuk misalnya dengan coaching akan tetapi malah ke konseling itu Ibu. Baik, oke. Nah, jadi sebetulnya perbedaan antara coaching dengan konseling adalah kalau konseling itu jika ada masalah psikologis atau masalah emosi. Nah, berarti itu yang dibutuhkan konseling. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan garis bilangan ya, mungkin teman-teman familiar dengan garis bilangan. Garis bilangan itu kan ada negatif ke 0, kemudian setelah 0 kan positif.
Nah, kalau misalnya kapan konseling itu dibutuhkan? Konseling itu kan jika ada masalah psikologis, ada masalah emosi yang perlu diselesaikan. Supaya apa? Supaya anak kita kembali netral dulu nih, ke nol dulu. Nanti kalau dia sudah nol baru bisa di coaching. Karena apa tadi? Seperti saya sampaikan bahwa coaching itu membutuhkan otak bagian manusianya yang aktif. Nah, pada saat masih ada masalah psikologis, masih ada masalah emosi, itu dia belum bisa berpikir secara logis, maka perlu kita netralkan dulu. Jadi perlu dikonseling dulu, bisa jadi perlu terapi dulu, baru nanti setelah dia netral, maka baru bisa di coaching. Itu ya, begitu Mbak Ika. Ya, terima kasih Coach. Ini luar biasa sekali antusiasme dari Bapak Ibu pertanyaannya. Tapi mungkin kita akan jeda sebentar gitu ya dengan sambil ini ya mungkin Coach Warih nanti mau minum dulu. Kita akan memberikan giveaway gitu ya. Nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu tadi untuk hadiah giveaway-nya nanti bisa ditanyakan ke pihak sponsor ya, ke pihak Casio-nya. Nah di sini saya sudah memegang kartu asnya, waduh gitu ya. Saya akan membagi sesi, akan ada 2 giveaway untuk kita sesi kali ini. Ya, giveaway yang pertama akan ada sekarang. Nah, nanti di giveaway kedua itu akan ada di sebelum penutupan. Jadi nanti akan ada giveaway sekarang, kita lanjut nanti sesi diskusi lagi, terus nanti akan ada giveaway yang bagian kedua. Nah, kemudian di sini bagaimana teknik giveaway-nya? Nah, nanti semuanya Bapak Ibu boleh berpartisipasi untuk giveaway. Nah, nanti bisa melihat di sini ada kolom chat ya. Nah, kolom chat kok bisa kelihatan everyone. Nah, Bapak Ibu nanti boleh setel gitu ya, pilih untuk send-nya itu nanti dikirim ke host and panelist gitu ya. Host dan panelisnya, jadi yang bisa melihat hanya kami gitu ya, untuk peserta lain tidak bisa melihat-lihat gitu jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan dipilih untuk setiap sesi itu satu pemenang, nanti Coach Wari akan memilih dan pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir sesi ya, di sebelum penutupan. Jadi sabar. Nah, nanti di sini akan saya sampaikan pertanyaannya yang pertama gitu ya. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu boleh setel dulu bisa di sini kolom chatnya gitu ya, sambil persiapan disetel untuk host and panelist gitu ya, biar dibaca, bisa kami baca, Coach Wari baca, saya baca, nanti bisa dipilih ya. Oke, sudah Kak, siap ya? Oke, ini sudah ada yang tidak sabar ini Coach. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Sebentar, pertanyaan pertama itu, wah ini saya mencari dulu. Oke, baik, sudah ketemu. Oke, sebutkan satu prinsip coaching beserta contohnya dalam percakapan sehari-hari. Jadi saya ulangi lagi untuk pertanyaan giveaway yang pertama itu adalah sebutkan satu prinsip coaching beserta contohnya dalam percakapan sehari-hari. Nah, silakan. Saya akan menuliskan pertanyaannya. Oke, nanti silakan Bapak Ibu, ini saya tuliskan ini ya, sebutkan satu prinsip coaching beserta contohnya dalam percakapan sehari-hari. Mungkin kita kasih waktu sekitar 3 menit ya, ini ya Coach, untuk Bapak dan Ibu menjawab pertanyaannya dan mengirimkan melalui kolom chat. Ya. Ya. Oke. Okay. Bisa berarti mudah kan cuma satu, tapi pakai contoh. Iya, pakai contoh. Iya. Nanti akan dipilih dari jawaban itu yang mungkin paling menarik dan paling ini ya Coach ya, yang mendekati, yang paling ini akan dipilih oleh Coach Wari dan berhak mendapatkan giveaway. Tapi nanti pengumumannya ya Bapak Ibu sabar gitu kan. Di belakang. Ya. Masih ditunggu, di sini baru ada 3 yang menjawab. Oke, masih ada kesempatan. Monggo sambil berpikir ya, kira-kira seperti apa sambil Coach Wari membaca jawaban Bapak dan Ibu sekalian.
Apakah ada lagi yang mau ikutan menjawab nih? Supaya ada dapat kesempatan dapat giveaway nih. Oke. Masih ini 833 masih ada lagi? Ya, mungkin ini cukup coach. Dan sekarang mungkin bisa kita lanjut ya karena kita ternyata masih punya cukup waktu untuk diskusi. Di sini masih ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh Bapak Ibu peserta. Ini selanjutnya dari Bapak Michael Tanung. Bapak Michael menanyakan sikap perilaku kepribadian setiap siswa atau anak itu kan beda-beda. Nah, bagaimana cara kita menentukan prinsip yang cocok untuk dapat diterima oleh semua siswa? Gitu, Oke. Nah, sebetulnya begini, bagaimana memilih prinsip yang cocok? Nah, jadi karena ini ya untuk jawaban giveaway ditutup ya. Ditutup karena apa? Jangan sampai nanti jawaban ini mengandung unsur bocoran gitu. Ya, sudah ditutup ya. Ya, 833 terakhir. Baik, Coach, silahkan dilanjutkan. Jadi ditutup. Nanti saya khawatir nanti jawaban saya mengandung unsur bocoran. Oke. Jadi sebetulnya kenapa bahwa si prinsip coaching ini bisa kita pegang ya, kita pegang untuk tadi memberdayakan siswa. Karena apa? Karena ini bisa apa ya? Bisa siapapun anaknya itu bisa sangat sesuai. Ya. Karena apa? Karena yang kita lakukan hanya menyimak, kemudian melakukan parafrase, dan kemudian melontarkan pertanyaan menggali. Nah, dari situ nanti sebetulnya kita itu ibarat cermin ya, ibaratnya cermin. Jadi apapun yang dipantulkan itu akan sesuai dengan apa yang ada di hadapan cermin. Makanya kenapa si prinsip coaching ini sangat sesuai buat siapapun. Tapi siapapun ini tentu saja dengan catatan tadi. Siapapun di sini adalah yang tadi saya sampaikan bahwa sepanjang otak yang bagian bernalarnya itu tetap bisa berfungsi, maka itu bisa dilakukan coaching. Itu jawabannya Mbak Ika ya. Jadi siapapun itu cocok gitu ya Coach dengan prinsip coaching. Ya, terima kasih. Gitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi Coach. Nah, kan kadang-kadang tricky ya bagaimana kita memilih pertanyaan. Pertanyaan seperti ini sih sebenarnya cocok nggak sih kita ajukan gitu. Pertanyaan ini sebagai apa namanya termasuk pertanyaan yang bisa memberdayakan nggak sih? Nah, ini ada dari Mbak Indah Lestari atau Ibu Indah Lestari yang bertanya bagaimana sih tips dan triknya untuk mencari pertanyaan yang kira-kira dapat memberdayakan siswa. Begitu Ibu. Oh, oke. Nah, sebetulnya gini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman di kelas sudah terbiasa dengan melakukan pembelajaran inquiry atau konstruktivis, itu sebetulnya untuk melakukan coaching itu akan lebih mudah. Karena kan sebetulnya pembelajaran inquiry itu kan dengan konstruktivis itu kan kita sebagai guru bertanya yang seperti apa gitu, bertanya yang membantu siswa untuk membangun sendiri
pemahaman mereka terhadap sebuah konsep. Nah, itu sama persis sebetulnya dengan pertanyaan coaching. Hanya saja kalau pembelajaran inquiry dan konstruktivis itu adalah supaya siswa membangun pemahamannya sendiri terhadap sebuah konsep. Nah, kalau di coaching itu membantu siswa untuk jadi lebih memahami situasi dia, ya, lebih memahami apa sih yang terjadi dengan diriku, kemudian apa yang aku inginkan, dan kemudian berarti apa saja nih yang bisa aku lakukan untuk mencapai yang aku inginkan tadi, situasi ideal yang aku inginkan, kemudian aku punya kekuatan apa, dan lain-lain sehubungan dengan dirinya. Jadi sebetulnya itu. Kemudian apa nih tipsnya? Yang paling penting tadi aja si SPT-nya tadi itu dijalanin, ya, simak, kita dengarkan, kemudian tangkap kata kuncinya. Nah, kemudian setelah ditangkap kata kuncinya, kita lakukan parafrase, ya, untuk menunjukkan bahwa kita memahami. Baru kita bertanya menggunakan kata kunci yang tadi sudah diucapkan oleh murid kita atau coach kita. Nah, kalau kata mentor saya, setialah pada kata kunci. Jadi pada saat kita bertanya, ada unsur kata kuncinya. Nah, itu untuk memastikan bahwa pertanyaan kita itu bukan dari pikiran kita, tapi murni dari jawaban coach. Itu Mbak Ika. Baik, Ibu. Jadi kadang kita bertanya sesuatu pertanyaan, kemudian dari apa yang dijawab siswa itu bisa kita tanyakan, gali lagi, jadikan pertanyaan kembali, seperti itu ya, Bu ya. Oke, ya. Terima kasih sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alif ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Indah, dari Bapak Alif Kofan Sandiawan. Ini kan komunikasi itu menggunakan prinsip coaching sangat detail, kemudian dibandingkan dengan komunikasi yang biasa kita lakukan. Bagaimana caranya supaya proses komunikasi dengan teknik coaching yang kita lakukan ini tidak kaku, Ibu? Oh, supaya tidak kaku. Iya, tidak langsung. Iya. Jadi sebetulnya begini ya, namanya komunikasi itu kan keterampilan ya. Yang namanya keterampilan berarti perlu sering-sering dipakai supaya luas. Jadi ibaratnya kayak naik sepeda, pertama-tama kita masih pakai roda bantu, lama-lama jadi bisa lepas roda bantu, awalnya masih oglek-oglek, kemudian lama-lama bisa lancar, bisa sambil siul-siul, bisa lepas tangan. Nah, sama seperti itu juga. Komunikasi menggunakan prinsip coaching ya sama seperti itu. Semakin kita sering menggunakan akan semakin luas, kemudian semakin smooth jalannya itu. Jadi perlu dilatih. Udah belajar nih, setelah ini and then so what gitu ya. Masa cuma disimpan aja nih ilmu yang baru dipelajari. Nah, itu bisa langsung dipraktekkan. Jadi sebetulnya komunikasi dengan prinsip coaching ini nggak cuma ke siswa kita, ke siapapun kita berkomunikasi, kita tetap bisa menggunakan ini. Itu Mbak Ika ya. Baik, Ibu, terima kasih sekali gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya siswa, daripada siapapun gitu ya, tentang kita melakukan komunikasi dengan menggunakan prinsip coaching. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Putri Ramadhani Fitri, itu tentang sebaiknya kapan kita itu melakukan teknik pertanyaan dengan menggunakan teknik coaching kepada siswa. Apakah setiap saat dalam pelajaran atau hanya di waktu tertentu saja, di mana terkadang guru ini kan mengejar materi gitu, Ibu. Jadi kan kalau sekarang kan masih ada sebelum, mungkin kalau yang masih menggunakan K13 ataupun dengan kurikulum 13 yang reduksi sekalipun, itu load materi siswa itu masih sangat banyak. Nah, kadang kan guru fokusnya hanya mengejar materi supaya ini sampai selesai gitu. Nah, bagaimana sebaiknya kita melakukan itu? Nah, kemudian ada lagi Bu, ini dari Ibu Ramadhani, pertanyaan yang kedua, bagaimana nih kita menjadi guru yang dapat akrab sehingga komunikasi kita itu enak dengan siswa, tapi tetap bisa menjaga wibawa kita sebagai seorang guru gitu, Ibu. Ya, terima kasih.
Oke. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama tadi apakah bisa digunakan juga di dalam kelas ya untuk pembelajaran? Eh, saya nggak bilang misalnya bisa 100% enggak, tetapi kalau menurut saya bisa sesering mungkin. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa sebetulnya di kelas pertanyaan coaching ini wujudnya seperti pertanyaan inquiry, ya, seperti pertanyaan konstruktivis. Misalnya kalau katakanlah murid kita bertanya nih, Bu, bagaimana sih itu katakanlah penjelasan tentang siklus air gitu. Oh, oke. Kamu ingin tahu tentang siklus air ya? Ya. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang siklus air? Kita balik bertanya. Ya, yang aku pahami siklus air itu begini-begini, begitu-begitu. Oke, kemudian baru tuh kita gali lagi. Tadi kamu sebutkan bahwa siklus air itu diawali dari misalnya dari air laut yang menguap. Oke, nah setelah itu ada proses apa lagi? Jadi kita terus bertanya, sama saja sebetulnya gitu. Nah, jadi kita itu nggak langsung misalnya pada saat ditanya kita langsung jawab ya, tetapi kita coba gali dari dia jawabannya. Apa yang kamu ketahui? Oke, nah dari situ bagian mana lagi yang ingin kamu tambahkan? Kemudian kita bisa tanya, oke, selain dari ibu, dari siapa lagi bisa kamu cari jawabannya? Dari mana lagi kamu bisa cari jawabannya? Makanya ini disebut memberdayakan, karena nggak dia nanya kita langsung jawab. Tapi dia tanya, kita gali lagi ke dia. Ya, aku bisa cari sih informasinya di buku misalnya, atau di internet. Oh, oke, berarti bisa dicari di internet ya. Oke, kapan kamu akan mencarinya? Ya sekarang deh, oke dicari. Oke, nanti tidak dicari, oke sudah dapat jawabannya, sudah. Oke, boleh diceritakan. Nah, nanti dia ceritakan. Jadi seperti itu Mbak Ika ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya tidak bisa bilang 100% bisa digunakan di mana saja, kapan saja, tetapi saya bisa katakan bahwa sebagian besar waktu itu bisa. Kita bisa menggunakan si pertanyaan coaching itu. Tuh, kemudian yang kedua, iya. Kedua ya. Oke, berarti kalau yang kedua tadi boleh diingatkan sedikit tiba-tiba. Bagaimana kita membuat kita itu menjadi lebih dekat dengan siswa sehingga ketika melaksanakan pertanyaan dengan prinsip kita bertanya kepada siswa dengan menggunakan prinsip coaching itu lebih luas, lebih dekat siswa, tapi di sisi lain kita juga bisa menjaga wibawa kita sebagai seorang guru. Ya. Oke, nah sebetulnya yang ingin saya gali adalah menjaga wibawa seperti apa nih yang kita harapkan gitu. Nah, mungkin kita refleksi diri dulu ya, kita tanyakan dulu pada diri kita. Kita itu ingin misalnya begini, apa yang kita harapkan, gitu, sikap apa yang kita harapkan dari murid kita ke kita. Kalau dugaan saya nih, saya nanya ke Mbak Ika aja deh. Mbak Ika sebagai guru gitu ya, Mbak Ika berharap murid Mbak Ika itu menunjukkan sikap yang seperti apa ke Mbak Ika? Kalau saya sih memang kalau saya kan mengajar sekolah swasta Ibu kebetulan dan memang kedekatan dengan siswa itu kami lebih seperti berteman. Tetapi ketika di kelas itu kita saling menghargai pendapat gitu. Tidak harus yang harus misalnya saling kalau saya pribadi ya Ibu enggak harus yang misalnya lewat itu harus membungkuk gitu enggak. Jadi respect terhadap posisinya gitu ya. Ketika misalnya menyapa, senyum, ketika di kelas kita juga mendengarkan, saling ini tidak saling misalnya ketika nggak menghargai kan, oh ini teman saya berarti diajak ngobrol, ketika misalnya saya bicara di depan kelas mereka bicara sendiri, nah itu yang tidak saya harapkan gitu. Oke. Nah, saya menangkap ada dua nih yang Mbak Ika harapkan dari murid Mbak Ika. Pertama, menghargai, dan kedua menghormati. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya begitu. Tadi bagaimana apa yang bisa kita lakukan supaya murid kita ini tetap atau selalu menghargai dan menghormati kita. Nah, kita bisa tanya nih pada diri kita gitu.
apakah kita bisa tetap nih, misalnya tetap berwibawa, tapi juga tetap dihormati, kemudian tetap dihargai. Nah, seperti itu ya. Jadi apakah kita bisa membangun keakraban dan tetap berwibawa? Nah, kalau menurut Mbak Ika sendiri, apakah itu sesuatu yang dimungkinkan atau tidak? Bisa, Ibu, sangat bisa dilakukan. Jadi, Saya kalau sangat saya itu suka misalnya senang mengawali misalnya percakapan dengan apa yang menjadi interest siswa saya gitu. Jadi saya akan mudah masuk dengan dunia mereka. Nah, di sisi lain saya juga menjaga sikap gitu ya, Ibu. Walaupun sebagai guru terus saya bersikap sesuka hati saya itu kan enggak. Jadi saya juga dengan memberikan contoh, kemudian tidak banyak bicara tetapi banyak memberikan contoh gitu. Gitu Ibu. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Ya, betul. Oke, ya. Berarti tadi Mbak Ika sudah berbagi pengalaman ya. Nah, saya tambahkan di sini jadi gini, kalau misalnya kita mau belajar yang hal lain ya, ada yang namanya belief atau nilai-nilai yang kita pegang. Tadi kita sepakati nilai-nilai yang akan kita pegang di kelas itu apa. Misalnya tadi menghormati, itu kan. Kemudian misalnya apalagi tanggung jawab, itu kita pegang. Kemudian misalnya nih murid kita bilang, Bu tadi misalnya mereka ngomongnya gini, Bu ini kok aku dapat nilai segini sih gitu. Aku udah cek nih jawaban aku benar kok misalnya. Nah kemudian kita merasa kok murid kita bicaranya seperti ini ya. Nah kita tinggal balikkan saja ke nilai yang kita pegang. Oke, tenang dulu nih, duduk dulu, coba kita obrolin. Oke, kemudian iya nih aku udah periksa dan aku periksa ternyata jawabannya udah benar nih jawaban aku. Nah yang perlu kita lakukan adalah tadi kita tetap nih bilang oke, diceritakan, ingat ya nilai kita apa di sini, menghormati. Oke, bagaimana nih caranya kamu bisa menyampaikan pendapat kamu sehubungan hasil koreksian saya dengan cara tetap saling menghormati. Jadi tetap kita luruskan gitu ya. Nah, kemudian kan jadinya enak ya, bukan berarti kita nolak atau kita merasa tersinggung kalau tadi dikoreksi seperti itu, tapi kita tetap oke, kita mau memegang nilai apa, menghormati. Walaupun kita merasa ada sedikit tadi merasa kaget atau mungkin tadi merasa sedikit tersinggung, tetapi kita kita tetap pegang nilai tadi saling menghormati, kita menghormati murid kita juga menghormati kita. Nah, dengan komunikasi yang seperti itu, ada nilai-nilai yang dipegang, nah insya Allah itu akan tetap bisa berjalan. Nah, yang paling penting adalah begini, ada magic words yang perlu kita pegang juga, gitu, bahwa kalau kita mendapatkan kebaikan dari murid kita ucapkan terima kasih. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita ucapkan maaf. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dan meminta izin mereka, kita ucapkan permisi. Nah, dengan begitu juga kan itu kan wujud dari nilai ini ya, saling menghormati ya, dan kemudian ya insya Allah itu bisa jadi enak hubungan kita gitu. Pada saat kita cek, iya, ternyata kamu bener. Aduh, maaf ya, untung kamu bilang loh, kalau enggak, ibu kesalahannya bisa keterusan, gitu. Bisa seperti itu, ya. Tapi yang paling penting itu tadi, kalau dalam coaching itu kita menyebutnya itu vulnerable. Vulnerable itu berarti kita berani tampil apa adanya, gitu. Kalau salah yang aku salah, gitu ya. Kalau kalau misalnya memang perlu minta maaf, kalau perlu bilang minta tolong, terima kasih. Gitu. Itu Mbak Ika, semoga bisa menjawab ya. Ya, oke. Terima kasih sekali Ibu. Ini sepertinya karena waktu juga, walaupun teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir ini masih sangat bersemangat, karena waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita malam ini, gitu. Dan satu lagi Ibu masih punya satu giveaway
Jadi masih sama. Tadi mungkin yang jadi jawaban sesi pertama itu yang diterima terakhir adalah yang 833 Ibu. Jadi dari awal sampai terakhir 833 mungkin bisa dipilih satu. Kemudian Ibu simpan dulu, nanti akan diumumkan di belakang. Nah, sekarang mungkin bisa siap-siap gitu ya, menyiapkan kolom chatnya dengan kirim chatnya ke host dan panelis gitu. Akan saya bacakan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, nah ini pertanyaannya cukup singkat. Apa itu SPT? Ya, monggo silakan. Oke, itu jawabannya perlu dijelaskan ya. Jadi bukan cuma itu SPT kepanjangan dari titik, tapi dijelaskan titik-titiknya itu apa. Gitu. Masih ada waktu, silakan nulis dulu, mungkin bikin draft dulu, baru nanti di-send. Masih nanti sampai, mungkin 1 menit lagi, mau bisa menuliskan. Nanti ketika sudah 854, maka jawaban untuk sesi giveaway akan kami tutup. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu, silakan dikirimkan, siapa tahu rezekinya dapat giveaway dari Casio. Rezeki malam ini sudah mencari ilmu, kita sama-sama menyimak materi yang luar biasa dari Coach Wari gitu ya. Oke, masih ada kesempatan lagi. Ini masih ada yang mau mengirimkan? Ini ya, sebentar, 854 mungkin. Apakah kira-kira sudah ada? Ini sudah ya, ini sudah Coach ya? Oke. Ya, sudah selesai untuk sesi giveaway. Nah, sekarang saatnya Coach Wari untuk memilih pemenang giveaway-nya untuk sesi yang pertama. Sudah mungkin ya Coach ya, bisa diinfokan nanti. Kemudian yang di sini untuk sesi yang kedua. Baik. Saya sudah membaca jawabannya. Nah, sebetulnya jawaban yang peserta yang menjawab benar itu lebih dari satu. Oleh sebab itu, saya memilih yang benar dan yang lebih dulu menjawab. Berarti ya. Untuk yang pertama, hadiahnya jatuh kepada, sebentar, berarti ke atas lagi ya. Jatuh kepada, sebentar. Ibu Umu Ilmi. Oh, selamat kepada Ibu Umu Ilmi. Yeay. Yang ini pertama. Ibu Ilmi langsung raise hand. Selamat ya Ibu. Kemudian kalau untuk yang kedua, yang si SPT, sebentar. Nah ini juga ya sebetulnya lebih dari satu nih yang menjawab dengan benar. Nah berarti karena perlu milih satu, maka saya pilih yang jawabannya benar dan yang lebih dulu menjawab, yaitu Ibu Putri Ramadhani Fitri. Yeay, selamat kepada Ibu Putri Ramadhani Fitri. Oke, terima kasih sekali. Nah, ini di sini akhirnya sampai juga kita ke penghujung acara.
Luar biasa, selama 2 jam, hampir 2 jam kita bersama Coach Wari di sini dan tidak terasa gitu ya. Tetapi sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya membacakan sedikit resume dari materi yang sudah disampaikan oleh Coach Wari malam ini, yaitu tentang maksud definisi atau pengertian dari coaching. Yang dibahas di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengantarkan siswa khususnya dari situasi saat ini ke situasi yang diinginkan. Nah, dalam melaksanakan coaching itu ada 3 prinsip coaching, tetapi tadi di sini Coach Wari menambahkan plus gitu ya, karena ada beberapa aspek yang ditambahkan. Selanjutnya di sini ketika misalnya kita paling penting dalam melakukan coach itu tidak boleh asumsi gitu ya. Kita harus melakukan pertanyaan itu berdasarkan fakta apa yang kita dapat dari yang kita ajak untuk komunikasi itu sebagai bahan pertanyaan. Jadi tidak boleh sebagai hanya asumsi saja. Begitu dari yang saya sampaikan. Terima kasih sekali Coach Wari, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung malam ini, luar biasa. Terima kasih juga partisipasinya. Nanti yang belum beruntung giveaway, nanti silahkan bergabung lagi di webinar seri selanjutnya. Siapa tahu nanti beruntung di webinar series berikutnya gitu ya. Dan terakhir sebelum saya tutup dari saya, apabila selama saya membersamai moderator bersama dengan Coach Wari, sesi malam ini ada kesalahan kata saya, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya cukup sekian untuk sesi ini. Saya kembalikan ke Bapak Mufid ya. Monggo Bapak, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Ika, terima kasih kepada Coach Wari yang malam hari ini sudah membersamai kita dengan material luar biasa. Selamat juga untuk 2 pemenang, ada Bu Umu dan Ibu Putri. Terima kasih, kami sudah mengirimkan chat secara pribadi, mohon segera dibalas untuk bisa kami kirimkan kepada pihak Casio untuk bisa mengirimkan giveaway ke alamat yang Bapak dan Ibu kirimkan. Jadi selamat kepada 2 pemenang. Untuk yang belum beruntung, insya Allah 2 pekan ke depan kita tetap akan menyelenggarakan webinar lagi dengan tema yang berbeda, dengan pemateri yang dahsyat lainnya. Jadi mohon Bapak dan Ibu tetap stay di Casio Webinar edisi 102. Kita sudah di seri 102. Terima kasih Coach Wari, terima kasih Ibu Ika. Bapak dan Ibu salam sehat, salam bahagia. Izin rekaman kami hentikan.